Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Adinda semuanya? Alhamdulillah. Hari ini sebelum itu silakan kepada KM untuk membuka terlebih dahulu, baca doa dan yang lainnya. Silakan kepada KM-nya, silakan. Ido, KM. Ya, Pak. Ini kan itu nih. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih KM yang sudah memimpin untuk berdoa. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita absen terlebih dahulu untuk di kelas PAIB ada saudara Nizar Abdurrahman hadir. Hadir. Alhamdulillah ya. Pebi hadir. Hadir. Lulu hadir. Nah, terus Sri Andini hadir. Nah, ada yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Kalau boleh tahu itu kenapa alasannya? Ya, kalau ada teman kita yang sedang sakit meskipun tidak ada kabarnya, kita doakan yang terbaik untuk mereka dan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, namun tidak akan semua kita bahas. Cuma salah satu dari Asmaul Husna yang 99. Nah, apa ya? Oh iya. Alhamdulillah kami itu ditugaskan baru dari Pak Rektor setelah saya mengemban amanah di kampus di Kalimantan yang sedang direnovasi karena ada pelebaran untuk lahan sawit. Jadi saya itu dipindahkan ke sini. Ya, langsung sekarang kita. Oh iya, nama saya itu Husninur Fauzi Al-Ghifari SPDI MBG. Ya, alamat saya dari Kalimantan Timur dan alhamdulillah kesempatan kali ini saya bertugas di salah satu Universitas Islam Kejuruan Cipasun yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna. Nah, mungkin untuk perkenalan bisa nantilah di japri-japri sambil ngopi aja. Ya, sekarang karena waktunya singkat, mari kita masuk ke dalam materi yang mana tadi setelah sampaikan kita akan membahas salah satu dari sekian banyak Asmaul Husna. Nah, untuk adinda sekalian boleh dibuka ada di HP masing-masing gitu Asmaul Husna. Mari kita baca terlebih dahulu bil barakahnya dengan secara bersama-sama kita baca Asmaul Husna. Ya. Udah dibuka semuanya? Nah, yo. Jadi nadanya itu seperti nada yang di tempat Bapak aja ya lah. Jadi nadanya seperti sudah biasa tidak asing lagi. Contohnya ya Allah ya Rahman. Nah, seperti itu. Siap? Yo, bareng. Apa? Ya, itu sampai hatam. Yo, bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Muzir ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adlu ya
لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مسيء يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقيم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مصير يا جميع يا غني يا منيب يا منيع يا ضار يا نفي يا النور يا هدي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور ya Allah ya Allah. Nah, kita sekarang akan bahas Asmaul Husna yaitu Al-Alim. Yang mana Al-Alim itu dalam urutannya ke-20 kalau tidak salah. Nah, jadi setelah kita kemarin-kemarin itu membahas apa yang dinamakan Asmaul Husna pengertiannya dan juga Asmaul Husna urutan-urutan yang kemarin sudah dijelaskan, sekarang kita akan kembali menjelaskan yaitu bagian apa namanya Asmaul Husna Al-Alim. Coba ada yang tahu gak Al-Alim itu artinya apa? Nah, Al-Alim itu secara bahasa bisa diartikan sebagai zat yang maha mengetahui. Nah, jadi kita itu apa namanya? Kita bisa mengimplementasikan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Al-Alim, yang mana tadi artinya adalah zat yang maha mengetahui. Dalam artian pengetahuan Allah itu sangat luas, tidak terbatas. Kita itu tidak bisa melihat ke ruangan yang sebelah, luas, tidak terbatas. Kita itu tidak bisa melihat ke ruangan yang sebelah. Karena apa? Terhalang atau terbatas sama dinding. Sedangkan Allah itu bisa atau mampu melihat tanpa ada batasan atau mempunyai pengetahuan tanpa ada batasan. Nah, ada lagi yang mengartikan sebagai mendalam dan juga sebagai apa namanya cakupan yang tidak ada jarak atau ya kata tadi juga tidak ada batasnya. Nah, sudah kita ketahui sebelum-sebelumnya bahwa Allah itu maha segalanya. Allah itu mencakup segala sesuatu, baik yang nampak seperti tadi kita contohkan ataupun yang tidak terlihat sama kita. Sedangkan sama Allah itu akan bisa terlihat tanpa ada yang bisa menghalangi. Nah, kita masuk ke dalam konteks pendidikan yang mana sifat Al-Alim itu kita bisa artikan sebagai pondasi utama atau sumber inspirasi
tertinggi bagi seorang pendidik maupun peserta didik. Kalian itu sumber inspirasinya bisa dijadikan patokannya itu adalah al-alim. Saya juga sebagai pendidik itu menjadikan al-alim sebagai sumber inspirasi. Nah, maka dari itu al-alim bisa dikatakan sumber segala ilmu atau bisa dikatakan juga dorongan untuk tetap belajar. Jadi pada hakikatnya mau jurusan IPA, IPS atau jurusan apa yang ada di universitas, tetap pada hakikatnya itu adalah ilmu yang diberikan Allah secuil dari sifat al-alim Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi seorang peserta didik, kalian itu bisa mengimplementasikan al-alim sebagai rasa ingin tahu yang tinggi. Tidak cukup dengan penjelasan yang ada di kelas. Kalian itu mencoba mencari referensi-referensi yang lain, baik dari buku atau buku digital, ataupun dari segala kesempatan yang kalian miliki di lingkungan masing-masing. Nah, ada juga tambahannya dari implementasi al-alim itu menjauhi perilaku tidak jujur. Contohnya, ketika kalian sedang UAS, seorang Nijar UAS satu ruangan dengan seorang Ridho. Nah, ternyata Nijar itu mencontek kepada Ridho. Nah, berarti Nijar itu tidak menjadikan sifat al-alim sebagai pondasi utama. Jadi, kenapa bisa gitu? Karena tidak diimplementasikan. Kalau diimplementasikan mah Nijar tidak berani nyontek ke Ridho karena Allah Maha mengetahui. Nah, itu jadi bisa disimpulkan kita dapat ilmu dari salah satu asmaul husna yaitu al-alim, bahwa pendidikan itu bukan sekedar mencari nilai atau mencari gelar, melainkan pendidikan itu suatu proses mengubah ketidaktahuan menjadi pemahaman yang kemudian diamalkan untuk kemaslahatan Nah, jadi tambahan untuk kesempatan kali ini setelah kemarin pembahasan asmaul husna sebelumnya, yaitu ada al-fatah, ke belakangnya banyak lagi sampai ke ar-rahman. Nah, sekarang maju lagi dari al-alim, dan besok kita akan mempelajari asmaul husna yang ke-21 yaitu al-qabid. Nah, jadi mungkin untuk poin yang selanjutnya di susunan asmaul husna kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang dicukupkan satu poin terlebih dahulu. Jadi pada intinya al-alim itu apa artinya? Yang maha mengetahui. Jadi sebagai kita sebagai makhluk harus meyakini bahwa Allah itu zat yang maha mengetahui. Nah, itu mungkin cukup sekian dari Bapak selaku guru yang bertugas di kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya, dan sampai jumpa kembali nanti di kesempatan yang lainnya. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.